Ini adalah tahun dari kelompok kami kelompok 1. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang akan kelompok 1 identifikasi ya. Saja kami akan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan yang akan dijelaskan oleh juru bicara kami yaitu Hayati Nureta kepada Gadis Muda. Nah, yang pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, yang di sini dari surat yang kita ambil dari media, di sini penulisan tempat dan tanggalnya benar karena tempat dan tanggalnya pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas di sini. Nah, di depan nama tempat dibutuhi tanda baca kok tidak dibutuhi tanda baca koma dan nama tempat dan bulan menggunakan huruf kapital dan pada awal kata. Nah, dari unsur kedua yaitu yang berisi perihal dan lampiran. Nah, di surat ini hanya terdapat lampiran. Jadi di surat ini salah karena tidak ada lampiran pekerjaan yang ingin dilamar dan juga lampiran perlu karena lampiran dinyatakan surat sesuai kebutuhan perusahaan yang ingin mencapai tenaga kerja. Yang ketiga yaitu alamat tujuan. Surat itu akan dikirim ke perusahaan mana. Nah, di sini penulisannya salah karena menggunakan kepada bukan yang terhormat dan tidak ada nama jalan atau alamat surat dan tidak diakhiri tanda baca di setiap baris. Unsur yang keempat itu berisi salam pembuka. Dan di dalam surat ini terdapat salam pembuka yaitu dua format. Dan di unsur yang keempat ini benar karena surat lamaran tersebut termasuk surat resmi. Salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan akhirnya tanda koma. Nah, unsur yang kelima itu berisi tentang isi surat. Nah, dalam isi surat itu terdapat paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka itu di dalam surat ini benar karena surat lamaran sesuai dengan latar penulisan surat tersebut. Nah, yang kedua yaitu paragraf isi. Nah, paragraf isi ini benar karena ada identitas berisi keterangan nama, tempat, tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Dan terdapat tujuan dari pelamar tersebut kepada perusahaan. Nah, yang terakhir sekaligus unsur yang ketujuh yaitu paragraf penutup dan salam penutup. Penulisannya benar karena isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Unsur yang terakhir yaitu penulisannya salah yaitu unsur yang terakhir berisi nama terang dan tanda tangan dan nama terang. Nah, di dalam surat ini penulisannya salah karena tidak ada tanda tangannya. Sekian, itu saja yang bisa saya identifikasi dari surat lamaran yang saya dapat dari media. Itu saja yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan oleh juru bicara saya. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 4 untuk bertanya apa saja yang dijelaskan di identifikasi surat. Silakan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nadia Mamiya Laisa, perwakilan dari kelompok 4. Ini yang saya ingin pertanyakan adalah apa sih hal yang perlu diperhatikan kalau membuat surat lamaran? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat lamaran pekerjaan yaitu kita harus memenuhi unsur surat lamaran pekerjaan yang dimana kita sudah menontonnya bersama-sama di YouTube dan sebagainya. Dan kita sudah dijelaskannya dan juga kita harus memperhatikan di mana kita harus menaruh huruf tanda kapital, tanda baca koma dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 4? Saya rasa cukup, kita ngerti. Makasih atas penjelasannya.